warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Halo, Siang. siang. Kami kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gas mulia atau unsur golongan 8A. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Viviana Eka Suryadi sebagai host. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tenafisya sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Amanda Priscilia sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Marsha Maliana Putri sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Septiana sebagai notulen dan presentator. Perkenalkan, saya Salsa Rehani sebagai ketua kelompok dan presentator. Dan saya Siti Nurul Faradila sebagai presentator. Sebelum masuk ke dalam materi, demi kelancaran kegiatan presentasi kami kali ini, kami meminta tolong kepada kalian untuk memastikan mikrofon kalian sudah dalam posisi off atau di mute. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Sebelum lanjut, apa teman-teman sudah tahu apa itu gas mulia? Mau jawab, setahu Okta, gas mulia itu unsur-unsur golongan di 8A, terus susah bereaksi dengan bahan kimia lain. Itu benar nggak sih? Ya, benar sekali jawabannya. Terima kasih ya. Nah, untuk lebih jelas dan untuk mengefisiensi waktu, kita akan lanjut ke materi awal, yaitu pengertian dan gambaran umum dari gas mulia yang akan dibawakan oleh Siti Nurul Faradilah. Kepadanya, kami persilahkan. Jadi, pengertian dari gas mulia yaitu yang pertama, gas mulia merupakan kelompok unsur-unsur golongan 8A pada tabel periodik unsur. Gas mulia juga terdiri dari helium He, neon Ne, argon Ar, kripton Kr, xenon Xe, dan yang terakhir ada radon Rn. Dan gas mulia juga merupakan unsur yang paling stabil di antara unsur lain yang ada di tabel periodik. Terus aku juga bakal ngasih tahu tentang gambaran umum dari gas mulia. Nah, gambaran umum yang pertama yaitu gas mulia merupakan unsur monoatomik. Terus gas mulia memiliki elektron valensi penuh. Gas mulia juga memiliki jari-jari atom unsur gas mulia yang paling kecil dibandingkan dengan unsur-unsur yang seperiode. Gas mulia memiliki gaya antar molekul yang terjadi pada gas mulia, yaitu hanya gaya dispersi. Gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih. Gas mulia makin bertambah dengan bertambahnya massa molar. Dan yang terakhir, gas mulia dengan jari-jari yang besar yaitu xenon dan radon dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. Terima kasih Nurul atas penjelasannya. Nah, untuk simpelnya yang bisa kita pahami dari gas mulia yaitu, gas mulia adalah unsur monoatomik dengan elektron valensi yang penuh dan memiliki jari-jari atom paling kecil dibanding periode lainnya. Nah, untuk teman-teman yang mau menghafal golongan 8A itu dengan cara heran nenek Ari kurus seperti ranting. Heran itu He yaitu helium, nenek itu Ne, neon, Ari yaitu argon Ar, kurus Kr, kripton seperti Xe yaitu xenon, dan ranting yaitu Rn, radon. Oke, terima kasih banyak Salsa atas tipsnya. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang sifat kimia dari gas mulia secara umum yang akan dibawakan oleh Marsha Helmeliana. Kepada Marsha, dipersilahkan. Jadi, saya akan membahas tentang sifat kimia gas mulia secara umum. Yang pertama, gas mulia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Oleh karena itu, di alam gas mulia berwujud gas. Kedua, gas mulia tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, kereaktifan gas mulia akan bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Bertambahnya nomor atom akan menambah jari-jari atom pula. Hal ini mengakibatkan
gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar berkurang, sehingga lebih mudah melepaskan diri dan ditangkap zat lain. Golongan ini sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Duplet untuk helium, 2 elektron terluar, sedangkan oktet 8 elektron terluar untuk unsur selain helium dalam gas mulia. Gas mulia memiliki kestabilan yang sangat tinggi. Hal ini dicerminkan dari energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya sangat kecil. Titik didih dan titik beku gas mulia meningkat dari atas ke bawah, dicerminkan oleh gaya London yang lemah. Meskipun tergolong gas mulia, radon bersifat tidak stabil karena radioaktif. Gas mulia adalah unsur yang tidak reaktif, tetapi gas mulia tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Hal ini didukung kenyataan bahwa gas mulia di alam selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomik, tetapi bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi. Hingga sekarang gas mulia periode 3 ke atas, argon, kripton, xenon, dan radon, sudah dapat bereaksi dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. Terima kasih Marsha atas penjelasannya. Dari materi yang telah disampaikan oleh Marsha, kita dapat mengetahui nih, bahwa gas mulia itu tidak memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Lalu, gas mulia itu tidak berbau, dan kereaktifan gas mulia itu bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Nah, bertambahnya nomor atom akan diikuti dengan bertambahnya jari-jari atom. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai sifat fisis dari gas mulia yang akan dibawakan oleh Amanda Priscilia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sifat fisis dari gas mulia itu sendiri, alangkah lebih baiknya nih, kita harus memperhatikan tabel pada layar kalian dengan secara seksama. Karena nanti pada saat pemateri, saya akan melakukan pemisalan dari kiri dan ke kanan, yaitu mengenai unsur-unsur, posisi unsur yang ada pada tabel tersebut. Nah, tabel tersebut itu mencangkup tentang massa atom, elektron valensi, afinitas elektron, densitas, energi ionisasi, kerapatan, titik didih, titik leleh, atau titik beku. Nah, dari tabel itu sendiri, kita dapat mengetahui nih, bahwa gas mulia memiliki harga energi ionisasi yang sangat besar, bahkan terbesar di masing-masing deret periodenya. Hal ini sesuai dengan kestabilan unsur elektron gas mulia yang sangat sukar untuk membentuk senyawa. Nah, pada unsurnya itu dari kiri ke kanan, energi ionisasi mengalami penurunan. Sebab dapat dijelaskan mengapa gas mulia yang letaknya lebih besar, kemungkinannya itu lebih besar untuk membentuk senyawa. Nah, unsur pada dari kiri ke kanan letaknya itu memiliki harga kerapatan, titik didih, dan titik leleh yang semakin besar. Hal ini sesuai dengan konsepnya bahwa gaya tarik van der Waals antara partikel akan bertambah besar apabila jumlah elektron per atomnya itu bertambah. Nah, yang terakhir, gas mulia itu hanya akan mencair atau menjadi padat jika energi molekularnya itu menjadi dilemahkan, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Terima kasih Amanda atas pemaparan materi tentang sifat fisis gas mulia. Nah, dari tabel yang kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa helium ke radon atau semakin ke kanan, semakin kecil energi ionisasi yang dihasilkan. Lanjut ke pembahasan detail mengenai unsur-unsur gas mulia. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai unsur yang ada pada golongan 8A akan dibahas satu persatu. Kepada anggota kelompok, dipersilahkan. Unsur pertama yaitu helium. Helium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik unsur yang memiliki lambang He dan nomor atom 2. Helium ini tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, dan hampir inert. Helium juga berupa gas monoatomik dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam tabel periodik. Titik didih dan titik lebur gas helium merupakan yang terendah di antara semua unsur. Helium berwujud hanya sebagai gas terkecuali pada kondisi yang sangat ekstrim. Nah, contoh kondisi ekstrimnya yaitu suhu dingin yang mencapai minus 268,9 derajat Celcius dan pada saat itu helium berwujud cair. Kondisi ekstrim diperlukan untuk menciptakan sedikit senyawa helium yang semuanya tidak stabil pada suhu dan tekanan standar. Nah, ternyata unsur helium adalah unsur kedua terbanyak dan kedua teringan di alam semesta.
mencakup 24% massa keunsuran total alam semesta dan 12 kali jumlah massa keseluruhan unsur berat lainnya. Nama helium ini berasal dari nama dewa matahari Yunani Helios. Pada tahun 1868, astronom Prancis Pierre-Jules Caesar Janssen mendeteksi pertama kali helium sebagai tanda garis spektral kuning tak diketahui yang berasal dari cahaya gerhana matahari. Unsur yang kedua ada neon. Neon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ne dan memiliki nomor atom 10. Neon termasuk kelompok gas mulia yang tak berwarna dan lembab atau inert. Untuk mengingat lagi, inert itu stabil ya teman-teman. Neon ini memberikan pendar atau cahaya khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa atau vacuum discharge tube dan lampu neon. Sifat ini membuat neon terutama dipergunakan sebagai bahan pembuatan tanda atau sign. Baik, selanjutnya ada argon. Nah, argon adalah unsur gas mulia yang ketiga. Argon juga memiliki simbol yaitu A besar dan R kecil dengan nomor atom 18. Argon adalah gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi. Nama argon itu sendiri diturunkan dari bahasa Yunani aphros, bentuk tunggal dari approach yang berarti malas atau tidak aktif, sebagai rujukan kepada kenyataan bahwa unsur ini hampir tidak pernah mengalami reaksi kimia. Nah, argon itu memiliki oktet yang lengkap, yaitu 8 elektron pada kulit elektron luarnya, membuat argon itu stabil dan tahan terhadap ikatan dengan unsur lainnya. Argon itu banyak digunakan sebagai gas pelindung atau inert dalam pengelasan dan proses industri bersuhu tinggi, di mana bahan yang biasanya tidak reaktif menjadi reaktif. Sebagai contoh, atmosfer argon digunakan dalam tanur listrik grafit untuk mencegah grafit itu sendiri terbakar. Nah, gas argon juga memiliki yang telah digunakan dalam lampu pijar dan pendar, dan jenis tabung pelepas lainnya. Argon itu sendiri membuat laser gas biru hijau yang khas. Nah, argon itu pernah digunakan sebagai pencetus cahaya lampu tabung. Nah, argon sendiri itu mempunyai penampilan, yaitu gas yang tak berwarna, yang memiliki pendar lilak atau ungu ketika berada dalam medan listrik. Nah, yang keempat pada unsur gas mulia yaitu ada kripton. Kripton adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K besar dan juga R kecil. Dan nomor atomnya adalah 36. Nama ini diambil dari kata bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia yang lainnya. Gas yang tidak berwarna dan akan menjadi putih bila diletakkan pada medan listrik yang bertegangan tinggi. Selanjutnya, yang kelima pada unsur gas mulia yaitu xenon. Xenon adalah unsur dengan lambang kimia Xe, nomor atom 54, dan massa atom relatif 131,29. Berupa gas mulia, tak berwarna, tak berbau, dan tidak ada rasanya. Xenon diperoleh dari udara yang dicairkan. Xenon dipergunakan untuk mengisi lampu sorot dan lampu berintensitas tinggi lainnya. Mengisi bilik gelembung yang dipergunakan oleh ahli fisika untuk mempelajari partikel subatom. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Yang terakhir pada unsur gas mulia yaitu radon. Radon adalah suatu unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki lambang R besar dan N kecil dengan nomor atom 86. Radon terbentuk dari peluruhan radium. Radon juga merupakan gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Karena berbahaya bagi kesehatan, radon dapat memicu kanker paru-paru dan telah menyebabkan 20.000 kematian di Uni Eropa setiap tahunnya. Radon tidak memiliki warna pendar. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, tetapi beradioaktif. Radon juga adalah gas alami, yaitu senyawa gas terberat adalah tungsten heksafluorida, yaitu WF6. Pada suhu dan tekanan ruang, radon tidak berwarna.
Penumpukan gas radon secara alamiah di atmosfer bumi terjadi amat perlahan sehingga air yang menyentuh udara bebas terus kehilangan radon karena proses volatilisasi. Jadi, proses volatilisasi itu adalah kecenderungan suatu zat untuk menguap. Air bawah tanah mempunyai kandungan radon lebih tinggi dibandingkan air permukaan. Nah, banyak sekali bukan informasi yang jarang kita ketahui tentang unsur-unsur tersebut, mulai dari helium sampai argon. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya. Selanjutnya, kita akan melihat warna dari gas mulia yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepadanya kami persilahkan. Warna lampu pada gas mulia bisa dilihat di gambar yang tengah. Helium sebenarnya tidak berwarna, tetapi untuk warna lampu, dia berwarna merah atau orange. Lalu ada neon, neon itu berwarna merah. Lalu ada argon yang berwarna merah muda untuk tekanan rendah, tetapi berwarna biru untuk tekanan tinggi. Lalu ada kripton yang berwarna putih kebiruan, lalu ada xenon yang berwarna biru. Untuk radon tidak termasuk karena dia tidak berwarna untuk di lampu. Oke, terima kasih untuk Aisyah. Dapat kita lihat warna-warna dari gas mulia di gambar tersebut ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelimpahan unsur gas mulia di alam yang akan dibawakan oleh Rama Aulia. Kepadanya, kami persilahkan. Kelimpahan unsur gas mulia di alam. Masing-masing unsur gas mulia mempunyai persentase volume di udara itu berbeda-beda. Seperti helium sebesar 5,242 kali 10 pangkat min 4, lalu neon sebesar 1,82 kali 10 pangkat min 3, argon sebesar 0,934, kripton sebesar 1,14 kali 10 pangkat min 4, xenon sebesar 8,7 kali 10 pangkat min 6, dan radon sebesar 6 kali 10 pangkat min 14. Gas-gas mulia terdapat di atmosfer dalam jumlah yang relatif sedikit. Sebagaimana kita ketahui, atmosfer kita didominasi oleh gas-gas nitrogen dan oksigen, yang masing-masing meliputi 78% dan 21% volume di udara. Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa gas mulia yang paling banyak dijumpai di atmosfer adalah argon, menduduki peringkat ketiga setelah nitrogen dan oksigen. Akan tetapi, gas mulia yang paling banyak terdapat di alam semesta adalah helium. Unsur helium bersama-sama dengan unsur hidrogen merupakan komponen utama dari matahari dan bintang-bintang. Terima kasih Rama atas penjelasannya. Wah, ternyata jumlah gas mulia di atmosfer kita ini relatif sedikit ya. Dan yang paling banyak itu adalah unsur argon, selain oksigen dan nitrogen. Oke, berikut ini tentang senyawa gas mulia yang akan dibawakan oleh Salsa Raihanis. Kepadanya kami persilahkan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang senyawa gas mulia. Senyawa gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang berakhiran dengan Ns2, Np6, kecuali helium berakhiran 1s2. Ternyata senyawa gas mulia paling sering digunakan untuk lampu pada fotografi. Kereaktifan gas mulia bertambah besar seiring bertambahnya jari-jari atom. Gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi, contohnya seperti fluorin dan oksigen. Senyawa gas mulia terbanyak adalah senyawa xenon yang dibuat dengan penyinaran. Senyawa yang berhasil dibuat adalah xenon heksafluoroplatinat XePTF6, xenon difluorida XeF2, xenon tetrafluorida XeF4, dan xenon heksafluorida XeF6. Selain itu, xenon juga dapat membentuk senyawa oksida yaitu xenon trioksida XeO3 dan xenon tetrafluorida XeO4. Nah, bilangan oksidasi xenon itu dapat berkisar dari 0 hingga plus 8. Beberapa senyawa kripton dan radon juga telah berhasil dibuat seperti RnF2 yaitu radon difluorida. Reaksi antara xenon dan gas fluorin menghasilkan oksidator sangat kuat, yaitu menghasilkan xenon difluorida XeF2, xenon tetrafluorida XeF4, dan xenon heksafluorida XeF6. Terima kasih Salsa atas penjelasannya. Kita dapat sebuah fakta ya, bahwa senyawa gas mulia itu tidak ada di alam, melainkan yang ada adalah senyawa buatan. Dan senyawa gas mulia yang paling sering digunakan adalah untuk lampu fotografi. Selanjutnya, ada pembuatan dan reaksi gas mulia yang akan dibawakan oleh Aisyah Tiana Fisya. Kepadanya kami persilahkan. Pembuatan dan reaksi gas mulia.
Gas mulia dapat diperoleh dari pendingin udara cair secara bertahap atau destilasi bertingkat, sebab titik komponennya itu bervariasi. Argon secara khusus dapat diperoleh dari reaksi udara dengan karbit CaC2 plus N2 menghasilkan CaCN2 plus C atau bebas dari N2. Lalu ada 2 CaC2 plus O2 menghasilkan 2 CaO plus 4C atau bebas dari O2. Lalu ada CaO plus CO2 menghasilkan CaCO3 atau bebas dari CO2. Sebagai sisa adalah argon dan gas mulia lain. Helium dapat diperoleh dengan jalan pemisahan dari gas alam, sebab pada sumber gas alam tertentu terdapat helium dengan jumlah yang tidak terlalu rendah. Radon terdapat dalam rongga-rongga batuan uranium yang berasal dari radium. Bisa dilihat, radium dengan massa atom 226 dan nomor atom 88 menghasilkan radon dengan massa atom 222 dan nomor atom 86 ditambah helium dengan massa atom 4 ditambah nomor atom 2. Oke, terima kasih Aisyah atas penjelasannya. Sudah jelas ya materi yang ini. Sekarang kita akan lanjut. Gas mulia itu ternyata memiliki banyak kegunaan loh. Nah, ini akan dibawakan oleh Rama. Kepadanya kami persilahkan. Kegunaan gas mulia. Masing-masing unsur gas mulia mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama itu helium digunakan sebagai pengisi balon udara, pencampur oksigen pada tabung penyelamatan, dan sebagai pendingin untuk suhu mendekati 0 Kelvin. Yang kedua yaitu neon, digunakan sebagai pengisi bola lampu, lampu TL atau lampu pendar, lampu reklame, dan digunakan juga untuk pendingin pada reaktor-reaktor dan penangkal petir. Selanjutnya yaitu krypton, digunakan sebagai pengisi bola lampu dan digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Selanjutnya argon digunakan sebagai penyambung gas logam dan pengisi bola lampu pijar. Radon digunakan dalam terapi kanker karena radioaktif dan berperan sebagai sistem peringatan gempa. Yang terakhir yaitu xenon, digunakan sebagai obat bius pada operasi dan juga digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida dan pembuatan tabung elektron. Terima kasih Rama atas pemaparannya. Nah, lihat kan banyak sekali loh kegunaan dari gas mulia. Mulai dari pengisi balon gas, pengisi lampu, penyambung gas logam, dan bahkan sebagai terapi kanker dan obat bius. Nah, materi berikut adalah penutup dari presentasi kami kali ini. Sekian presentasi kali ini, dan kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Amanda Priscilia sebagai moderator kita. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Vivian. Nah, langsung aja nih kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Karena waktu yang tersedia udah cukup mepet atau cukup lama, jadi gimana ya kalau misalkan setiap kelompok itu mewakilkan satu pertanyaan untuk kelompok kami. Bagi ada yang ingin bertanya atau kurang paham, bisa langsung open mic, atau bisa raise hand, atau bisa nulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik, Wisesa, silahkan bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya ini bagus banget sih presentasinya. Saya mau tanya, tadi kan beberapa kali disebut ya istilah-istilah iner. Terus juga tadi Ais juga udah sempat nyebut kalau iner itu artinya stabil. Nah, saya mau minta penjelasan lebih mendalam dong tentang iner itu apa. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Wisesa atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Irsya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsya Laura Najira, perwakilan dari kelompok 5 unsur periode ketiga, ingin bertanya, apakah pada semua keadaan atau pada semua suhu radon tidak memiliki warna? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Nabila. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Pratiwi, absen 23, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya. Di tabel sifat fisis ada bagian densitas kan ya tadi. Kenapa densitas radon itu lebih besar daripada helium? Dan yang mempengaruhi densitas itu apa aja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya.
Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada, kita langsung masuk aja ya ke sesi jawabannya. Dari kelompoknya Agus belum ada yang tanya ya? Kelompok Agus ada yang ingin bertanya? Atau kita next aja? Bisa langsung open mic kok. Silahkan. Mungkin nanti kali ya, sekalian jalan kita jawab aja soal-soal yang udah ada dulu. Nah, yang pertama itu soalnya dari Wisesa kan tadi, bagus banget pertanyaannya. Apa istilah inert, apa itu maksudnya kan? Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab atau dibahas oleh Aisyah. Kepadanya, dipersilakan. Tadi pertanyaannya itu kan inert itu apa? Jadi dalam ilmu kimia, istilah inert itu digunakan untuk mendefinisikan suatu zat yang tidak bereaksi secara kimiawi. Gas mulia sebelumnya diketahui sebagai gas inert karena diketahui rendah tingkat partisipasinya dalam persenyawaan kimia. Alasan mengapa hal ini terjadi itu karena kulit elektron terluar mereka sudah lengkap terisi, sehingga mereka memiliki kemungkinan yang rendah untuk mendapatkan atau kehilangan elektron. Sudah jelas, Miss Esa? Oke, udah jelas. Terima kasih Ais dan teman-teman. Baik, terima kasih Aisyah. Terima kasih juga Wisesa atas pertanyaannya. Ternyata ada yang raise hand lagi nih. Agus ingin bertanya, silahkan. Iya Kak, saya mau nanya Kak. Nih, saya Agus Puranto dari kelompok 7A halogen mau bertanya nih. Kan di tabel periodik golongan 8A ada unsur OG atau organeson nih. Nah, kenapa dia nggak termasuk ke gas mulia? Terima kasih. Oke, terima kasih Agus atas pertanyaannya. Kita lanjut aja ya jawab soal-soal yang tadi. Yang kedua itu dari Irsya. Pertanyaannya itu apakah pada semua keadaan atau pada semua suhu radon tidak memiliki warna? Nah, itu pertanyaan yang bagus dan akan dibahas oleh Salsa. Dipersilahkan. Terima kasih Irsa atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu tadi, apakah pada semua keadaan atau pada semua suhu radon tidak memiliki warna? Nah, jadi ternyata pada suhu dan tekanan ruang radon tidak memiliki warna. Tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah jingga. Namun pada lampu radon tidak berwarna karena merupakan sinar radioaktif. Apa udah jelas, Irsa? Sudah jelas, terima kasih Salsa. Ya. Baik, terima kasih Irsa atas pertanyaannya dan terima kasih Salsa. Apabila ada yang ingin menambahkan, langsung open mic aja ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Nabila. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget nih. Kenapa sih densitas radon itu lebih besar daripada helium dan apa yang mempengaruhi densitas tersebut? Nah, pertanyaan itu akan dibahas oleh Marsya. Kepada Marsya, dipersilahkan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu di tabel sifat fisis ada bagian densitas. Kenapa densitas radon lebih besar daripada helium dan yang mempengaruhi densitas apa aja? Nah, jawabannya, densitas itu artinya kerapatan. Densitas unsur gas mulia akan semakin bertambah dari atas ke bawah pada tabel periodik unsur. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Maka densitas radon lebih besar daripada helium. Baik, terima kasih Marsya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan terakhir, itu dari Agus. Pertanyaannya itu mengenai golongan 8A ya. Kenapa si organeson itu nggak masuk ke dalam gas mulia? Nah, pertanyaan itu akan saya bahas sendiri.
pernah nih si organisme itu diperkirakan memiliki sifat yang sama dengan unsur-unsur segolongannya, yaitu gas mulia. Namun sekarang diprediksi berbentuk padat karena efek relativistik. Nah, saat ini si organisme juga masih dalam tahap penelitian dan belum diproduksi secara massal, sehingga belum diketahui nih efeknya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana. Tapi sekadar informasi aja tentang sejarahnya kenapa sih si organisme itu belum dikelompokkan ke dalam gas mulia. Nah, pada tahun 1999, ilmuwan dari Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley itu mengumumkan penemuan unsur kimia nih dengan nomor atom 116 dan 118, yaitu si organisme itu sendiri. Dalam sebuah tulisannya yang dipublikasi di Physical Review Letter. Namun, pada tahun berikutnya, mereka itu menarik kembali nih hasil klaim mereka setelah ilmuwan lain tidak bisa mengulang kembali proses tersebut. Nah, jadi pada Juni 2002, direktur dari laboratorium itu sendiri mengumumkan bahwa klaim penemuan kedua unsur kimia tersebut itu berdasarkan data yang direkayasa oleh seorang ilmuwan Victor Nevon. Jadi, kenapa sih si organisme itu belum dikelompokkan ke gas mulia? Karena sampai saat ini itu penelitiannya itu belum selesai. Jadi dia itu masih belum dianggap gas mulia. Oh, berarti masih diraguin ya, Man? Iya, masih diraguin karena belum pasti. Karena kan data-data penelitiannya aja direkayasa, bukan sungguhan. Apa bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditambahkan? Paham, Kak, paham. Baik, terima kasih Agus atas pertanyaannya. Nah, sesi tanya jawab ini kita akhirin sampai sini ya. Selanjutnya ada yang akan disampaikan oleh notulensi, yaitu Rahma Aulia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan notulensi pada hari ini. Jadi, gas mulia merupakan unsur yang paling stabil di antara unsur lain. Gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Golongan ini sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Duplet untuk helium yaitu 2 elektron terluar, sedangkan oktet yaitu 8 elektron terluar untuk unsur selain helium dalam gas mulia. Makin ke bawah letaknya pada tabel periodik unsur, maka harga kerapatan, titik didih, dan titik leleh unsur gas mulia semakin besar. Setiap unsur gas mulia memiliki warna lampu yang berbeda, kecuali radon tidak memiliki warna lampu karena merupakan sinar radioaktif. Dan masing-masing unsur pada gas mulia memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu kripton yang digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Baik, terima kasih Rama atas notulensinya pada hari ini. Nah, terima kasih juga yang udah absen di kolom komentar, atau ada yang baru gabung dan belum absen, silahkan ketik namanya ya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya yang udah join.